Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita nikmat sampai hari ini, ya, nikmat zahir dan nikmat batin. Kemudian syukur tersebut kita yakini dalam hati bahwasanya nikmat tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita syukuri nikmat tersebut juga dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini sudah sampai kepada hadis nomor 41 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Judul kali ini berkaitan dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahihun rainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Hadis ini hadis sahih. Imam Nawawi berkata, kami meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadirin yang mulia, hadis ini sangat agung sekali, ya, pelengkap daripada hadis yang telah disampaikan sejumlah 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ai imanan kamilan. Artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi di sini la yu'minu ahadukum ini berarti penafian kesempurnaan. Bukan penafian iman sehingga dia keluar dari koridor agama Islam. Bukan, tapi penafian sempurnanya iman. Hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya bil qasri ma yahwahu ay ma tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaihi. Jadi hawa, ya, hawa. Apa itu hawa? Ma tuhibbuhu nafsuhu, sesuatu yang disenangi oleh jiwanya. Wa tamilu ilahi, dan dia condong senang kepada perkara tersebut. Itu namanya hawa. Fahaqiqatuhu syahwatun nufus. Hakikat daripada hawa di sini, karena lafadznya menggunakan kata hawa. Hakikatnya adalah hawa nafsu syahwat. Hawa nafsu syahwat. Wahia mailuha ilama yulaimuha. Condong kepada sesuatu yang kalau dikerjakan nanti dia akan disalahkan.
wa i'raduha amma yunafiruha ma annahu katsiran ma yakunu 'atbuha fil malaimi wa salamatuha fil manafiri. Jadi hawa ini banyak digunakan sebetulnya bagi sesuatu kalau seandainya dikerjakan, maka yang mengerjakannya dia akan disalahkan, dia akan dicaci, ya, dia akan dihinakan kalau dia mengerjakan perkara tersebut. Dan orang yang menghindari perkara tersebut, hawa nafsu, maka dia adalah orang yang selamat. Nah, itu secara mayoritas digunakan kata tersebut. Jadi hawa nafsu ini mayoritas digunakan bagi sesuatu kalau dikerjakan dia akan disalahkan. Dan kalau dia tidak mengerjakan perkara tersebut, hawa nafsu tersebut, maka dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Nah, itu secara mayoritas ya digunakan hawa nafsu untuk perkara demikian. Tsummal ma'rufu fi isti'malil hawa indal itlaq annahu al-mailu ila khilafil haqq. Nah, kemudian yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal oleh orang, artinya hawa nafsu itu secara mutlak, secara umum, artinya adalah mailu ila khilafil haq. Dia condong mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Itu secara mutlak arti daripada hawa nafsu. Wa minhu wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan arti kata hawa ini. Wala tattabi'il hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Kalau kamu mengikuti hawa nafsu fayudillaka an sabilillah, maka hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hawa di sini kalau dimutlakkan artinya berarti sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau berlawanan dengan kebenaran. Dalam ayat yang lain dijelaskan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa penduduk surga? Tadi dijelaskan dari awal, orang yang selamat adalah orang yang menjauhi hawa. Dijelaskan tentang penduduk surga, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia bisa menahan jiwanya, menahan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang akan masuk ke dalam surga ini adalah orang yang takut kepada Allah dan orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Sehingga orang yang tidak mengerjakan hawa nafsu tersebut, maka dia adalah orang yang selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa qad yutlaqu bi makna mutlaqil maili wal mahabbati. Nah, terkadang hawa ini dimutlakan juga, tapi terkadang hawa ini dimutlakan juga hanya kepada al-mail wal mahabbah. Condong kepada sesuatu atau cinta kepada sesuatu. Jadi bisa dikatakan hawa. Bisa dikatakan hawa. Fayashmulu al-maila lil haqqi wa ghairihi. Maka masuk orang yang condong kepada kebaikan, orang yang cinta kepada kebaikan dinamakan hawa. Orang yang condong kepada keburukan maka juga dinamakan hawa. Jadi dia condong kemana, dia lebih cinta kemana, maka dinamakan hawa. Wa jam'uhu ahwa. Hawa itu bentuk mufrad ya, bentuk mufrad. Dan jamannya adalah ahwa. Wa jam'ul mamdud wa huwa ma baina samai wal ardi wa kullu mutajawwifin ahwiya. Dan dipanjangkan mamdud ahwa gitu kan. Adalah ma baina samai wal ardi. Bisa dikatakan ahwiyah itu adalah segala sesuatu yang ada di antara langit dengan bumi, yang ada di antara langit dengan bumi. Maka namanya ahwiyah. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya
sudah dijelaskan tentang hawa nafsu, taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya taba'an, mengikuti lima ji'tu bihi, agama yang aku bawa. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Min hadhi syari'atil mutahharatil kamilah. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, kalau kita condongkan kepada kecintaan dan kecondongan menyukai sesuatu, sampai kecintaannya itu adalah mencintai syariat yang suci, yang sempurna, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bian yamila qalbuhu wa tab'uhu ilaihi kamailihi li mahbubatihi ad-dunyawiyyati allati jubila 'ala al-maili ilaiha min ghairi mujahadatin wa tasabburin wa ihtimali masyaqqatin. Jadi makna daripada hadis Nabi SAW yang tadi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Artinya hatinya itu harus condong, kemudian tabiatnya dia pun harus condong. Hatinya harus condong kepada apa? Kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Tabiatnya pun harus condong. Condong kepada apa? Kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, condongnya dia, cintanya dia kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW harus sama seperti condongnya dia dan cintanya dia kepada perkara-perkara yang dia cintai dari dunia. Perkara dunia yang dia senangi, yang dia cintai, dia senangnya apa? Maka cintanya dia kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, kadarnya itu harus sama dengan cintanya dia kepada perkara-perkara dunia tadi yang dia cintai. Yang mana memang untuk perkara dunia itu manusia diberikan fitrah untuk mencintai perkara dunia tersebut dengan tanpa adanya mujahadah. Misal makanan, siapa yang tidak senang makan? Harta, siapa yang tidak senang harta? Kemudian emas, siapa yang tidak senang emas? Kendaraan yang bagus, siapa yang tidak senang kendaraan yang bagus? Itu perkara-perkara duniawi yang mana manusia itu dicap senang kepada perkara tersebut. Tapi cintanya kepada perkara tersebut tanpa adanya mujahadah, tanpa adanya kesulitan, semuanya sudah otomatis senang kepada perkara tersebut. Dan tidak perlu juga dia untuk menahan kesusahan ya dalam mencintai perkara tersebut. Orang nggak usah dipaksa-paksa mencintai emas. Nggak dipaksa pun orang sudah cinta kepada emas. Orang nggak usah dipaksa untuk mencintai harta, karena nggak dipaksa pun mereka sudah mencintai harta. Pembawaannya itu sudah memang cinta kepada perkara tersebut. Bal yahwaha kama yahwil mahbubatil mustahiyati id man ahabba syai'an atba'ahu hawahu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mencintai sesuatu, maka hawa nafsunya akan mengikutkannya. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka hawa nafsunya akan membuat dia mengikuti perkara yang dia cintai tersebut. Wa mala an ghairihi ilai, dan dia akan tutup mata kepada perkara-perkara selain apa yang dia cintai tersebut. Dia tutup mata, dia tutup telinga, ya. Makanya dikatakan cinta kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan membuat kamu tuli. Nah, dia makan cinta buta seperti demikian. Ketika seseorang mencintai sesuatu, maka cinta tersebut akan membuat dia buta dan akan membuat dia tuli. Wa min thamma athar sallallahu alaihi wasallam at-ta'bir bidzalika la nahwi hatta ya'tamira bi kulli ma ji'tu bihi. Li'anna al-ma'mur bi syai'in qad yaf'aluhu itraran, sampai dia mengerjakan setiap segala sesuatu daripada agama yang aku bawa, yaitu Nabi SAW bawa. Wa'lam annal hawa yamilu bil insani bi tab'ihi ila muqtadahu
wa la yaqdiru ala ja'lihi tab'an lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam illa kullu dhamirin mahzulin. Ketahuilah bahwasanya hawa nafsu ini akan membawa manusia ya secara tabiat, secara kodrat. Dia akan membawa dia kepada untuk mendapatkan sesuatu yang dia cintai tersebut. Jadi hawa nafsunya dia akan membuat diri seseorang untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Hawa nafsunya. Nah, itu untuk perkara duniawi. Untuk perkara duniawi. Tapi untuk perkara ukhrawi, kalau untuk perkara agama, maka perkara demikian tidak sama dengan perkara dunia. Tidak setiap orang akan cinta kepada amal agama. Tidak setiap orang cinta kepada zikir. Tidak setiap orang cinta kepada Quran. Tidak setiap orang cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, la yaqdir ala ja'lihi tab'an lima ja'a bihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mungkin seseorang menjadikan hawa nafsunya mengikuti sunnah Nabi atau syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kullu dhamirin mahzulin. Siapa itu? Jadi ditasbihkan itu dengan unta ahzalahu wa admarahu, yang mana unta tersebut dikuruskan oleh empunya. Unta tersebut dikuruskan oleh empunya. Kathratu sayri wa safari bijami husuli ta'bil lil 'abidi ka ta'bil hasil lil jamali. Jadi dicapaikan. Kenapa ditasbihkan demikian? Karena tidak akan mungkin seseorang dia cinta kepada syariat Nabi SAW kecuali dia yang sudah capek-capek mengamalkan syariatnya Nabi SAW. Makanya bagaimana sih bisa Nabi SAW sholat itu sampai bengkak-bengkak kakinya? Bagaimana sahabat Nabi SAW sholat perempuan di Masjid Nabawi sampai dibentangkan tali di antara tiang Masjid Nabi SAW? Ketika Nabi SAW masuk, ini tali punya siapa? Ini tali punya Zainab ya Rasulullah. Ngapain dia bentangkan tali? Ya Rasulullah, dia sholat malam. Kalau seandainya dia ngantuk, dia akan pegang tali tersebut. Dia akan pegang tali tersebut agar tetap bisa sholat. Taib, sahabat yang lain puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Dan ketika Nabi SAW perintah untuk puasa Daud, dia mengatakan, saya mampu untuk itu ya Rasulullah. Sebagian sahabat lagi menghatamkan Quran tiap hari. Maka Nabi SAW perintahkan untuk sebulan satu kali. Saya mampu. 1 minggu sekali. Saya mampu. 3 hari sekali. Dah, maksimal. 3 hari sekali. Kenapa demikian? Mereka demikian karena mereka ditempa, mereka melatih diri mereka, mereka capek-capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita biasakan orang akan terbiasa dan senang dalam suatu pekerjaan ketika dia sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Maka dia akan senang dengan pekerjaan tersebut. Misal, seseorang dia ingin sholat tahajud, bagaimana agar dia senang kepada sholat tahajud? Dipaksakan. Bagaimana? Nyalakan alarm. Kemudian ketika dia sudah bangun, paksakan. Kemudian ketika dia sholat 2 rakaat, ngantuk. Syukuri, alhamdulillah sudah bisa sholat 2 rakaat. Usahakan, tambahkan lagi. Gimana caranya? Bisa dia minum kopi, dia seduh kopi, biar dia tidak mengantuk. Bahkan sebagian guru saya berkata, kalau minum kopi masih ngantuk juga, coba makan yang pedas-pedas. Agar terbiasa dia untuk bangun malam. Nanti kalau dia sudah terbiasa untuk bangun malam, dia nggak perlu lagi kepada kopi. Dia tidak perlu lagi kepada kopi, dia tidak perlu lagi kepada alat-alat untuk membuat dia bangun tengah malam. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kecintaan, ketenangan dalam ibadah tersebut. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa seseorang dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka yang telah mujahadah, mensabarkan diri, ihtimalul masyaqqah, dia menahan penderitaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ala wijazatihi wa ikhtisarihi yajma'u ma fi hadhihi arba'in wa ghairiha min dawawini sunnati. Jadi singkat sekali kan? Jadi kalau kita semuanya bisa hafal nih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Singkat sekali. Tapi subhanallah, ini hadis yang singkat ini ternyata isinya itu mengandung 40 hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena itu bagian daripada 5 ji'tu bihi.
bagian daripada agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya 40 hadis, bahkan hadis-hadis lain yang tidak ada dalam hadis arba'in, padahal sangat singkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa bayanuhu, penjelasannya begini. Annahu sallallahu alaihi wasallam innama jaa bil haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa kebenaran. Betul? Nabi datang membawa kebenaran. Tidak akan mungkin Nabi datang membawa kebatilan. Nabi datang membawa kebenaran. Kemudian wasaddaqal mursalin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan rasul-rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahadal haq infassara biddin. Kalau hak ini, Nabi datang membawa hak. Kalau hak ini ditafsirkan dengan agama, kalau hak ini kita tafsirkan dengan agama, syamulal iman, akan mencakup iman, wal Islam, dan Islam, wan nushalillah, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, wali rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wali kitabihi, kemudian nasihat untuk kitab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengamalkan isi kitab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wali ammitul muslimina wa amatihim, nasihat untuk pemimpin muslim dan untuk orang awamnya, wal istiqomah dalam beramal, wadi umur jami'atun la yamqa ba'daha illa tafasilha au bit taqwa. Perkara ini umurun jami'atun, yang terkumpul, la yabqa ba'daha illa tafasilaha au bit taqwa. Tidak akan mungkin dia tersisa setelahnya, ya, kecuali secara terperinci. Au bit taqwa, atau dengan ketakwaan. Fahiya mustamilatun ala ma dzakarnahu aidan fa idza kana kadzalika kana hawal insanu taba'an lima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam minad dini wat taqwa. Nah, kalau seandainya tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya yang tadi ditafsirkan hawa nafsu itu biasa diartikan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, tapi ketika disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang hak, ya, berarti hawa nafsu manusia ketika dia disandarkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadirin yang mulia, maka itu termasuk daripada minaddin wa taqwa. Maka hawa nafsu tersebut adalah termasuk ke dalam bagian agama dan termasuk ke dalam bagian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, penutup hadis ini, wa ulima minal hadis anna man kana hawahu tabi'an lima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana mu'minan kamilan. Orang yang tadi hawa nafsunya dia mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dikatakan atau boleh disematkan sebagai orang mukmin yang sempurna. Nah, lawannya bagaimana? Wa man arada an jami'i ma ja'a bihi wa minhu al-iman fa huwal kafir. Kalau orang dia mengamalkan segala syariat yang datang dari Nabi SAW sempurna, tapi ketika dia tidak mengamalkan, bahkan berpaling dari segala yang dibawa oleh Nabi SAW, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, semuanya, dan diantaranya adalah iman, maka dia adalah kafir. Kafir. Wa amma man taba'al ba'dha. Adapun kalau ia mengikuti sebagian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana mattaba'ahu asladdin wa huwa iman wa taraka ma huwal fasik. Dia mengamalkan setengahnya, meninggalkan setengahnya. Tapi kalau seandainya yang dia amalkan di antaranya adalah perkara iman, maka dia termasuk ke dalam orang fasik. Masih dikatakan dia orang muslim, masih dikatakan dia orang mukmin, tapi dia fasik. Kenapa? Karena dia menerima sebagian dan dia menolak sebagian. Wa aksuhu al munafik. Lawannya munafik. Kalau sebagian yang dia tolak adalah iman dan sebagian yang dia amalkan di luar iman, ya maka dia termasuk orang munafik. Kenapa? Karena dia menzahirkan keislaman dia dengan amal-amal agama yang lain, tapi iman dalam hatinya tidak ada, maka dinamakan sebagai munafik. Oleh karena itu, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Jadi tidak akan beriman mereka sampai mereka meminta hukum kepada engkau dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi meminta hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian ketika engkau putuskan hukum kepada mereka, mereka tidak keberatan. Ketika Nabi putuskan agama, putuskan satu keputusan terhadap suatu perselisihan, dikembalikan kepada hukum Nabi SAW, maka mereka tidak keberatan. Akan tetapi, walam yaktafi bihada. Tidak cukup demikian. Bal zadat ta'kid, ditambahkan dengan penguatan biqaulihi wa yusallimu. Dan selain mereka tidak merasa keberatan, dan mereka harus berserah diri. Dia harus menyerah bahwasanya apa yang Nabi putuskan, apa yang agama putuskan itu adalah perkara yang hak. Subhanallah, walam yaktafi biha aidan. Enggak cukup lagi demikian. Bal zada fihi fa'ata bil masdar ar-rafi' lihtimali tajawuzi faqala taslima. Bahkan harus ditambahkan lagi wa yusallimu tasliman. Dia harus menyerahkan dirinya, ya, tasliman. Wa bihada taslim takunu nafsu mutmainnatan li hukmihi. Apa itu tasliman? Ketika Nabi agama memutuskan satu perkara untuk dia, maka dia merasa tidak keberatan. Dan dia harus berserah diri. Apa yang agama putuskan buat saya, itu adalah kebaikan buat saya. Kemudian dia harus ikhlas dalam hatinya merasa tenang dengan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata dalam diri dia, di balik perintah Allah, di balik perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat saya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengamalkan demikian maka dinamakan dia adalah orang mukmin kamilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk memahami, mempelajari syariat agama yang datang daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui Sinyal Islam Indonesia. Kemudian Allah SWT berikan kepada kita kekuatan selain mempelajari dan memahami, juga mengamalkannya sehingga menjadi mukmin kamilan, mukmin yang sempurna. Alhamdulillah, kajian kita untuk kali ini kita cukupkan sampai demikian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.